Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang progres skripsi kami yang berjudul Penerapan Elektrokoagulasi dalam Proses Pengolahan Limbah Cair Domestik. Saya Apriliana Nikita Santosa dengan NIM 2031810004 dan partner Saya Muhammad Novian Susanto dengan NIM 2031810030 dengan dosen pembimbing Pak Ani Rahmat, SDMT. Kami dari Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen, Indonesia. yang melatar belakangi pada penelitian kami yaitu pencemaran perairan terjadi pada sumber-sumber air seperti danau, sungai, laut, dan lain-lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Busa putih akibat adanya limbah rumah tangga tampak di Pantai Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Salah satu bahan kimia pembentuk busa putih atau hasil cucian adalah senyawa fosfat. Kadar fosfat yang tinggi dan terakumulasi di perairan dapat menimbulkan eutrofikasi dan menyebabkan dampak bagi kesehatan manusia. Salah satu metode untuk menurunkan kadar fosfat limbah cair adalah elektrokoagulasi dengan plat aluminium sebagai elektroda. Elektrokoagulasi adalah proses koagulasi atau pengumpulan dengan daya listrik melalui proses elektrolisis untuk mengurangi ion logam dan partikel di dalam air. Pada latar belakang ini kami mempunyai ide yaitu berupa rancang alat bangun elektrokoagulasi yang dimodifikasi dengan filtrasi dan mempunyai variabel waktu dan variabel tegangan. Pada tujuan penelitian kami yang pertama yaitu mengetahui cara kerja alat elektrokoagulasi pada limbah cair domestik. Yang kedua, mengetahui pengaruh kadar fosfat dalam proses elektrokoagulasi limbah cair domestik. Yang ketiga, mengetahui efektivitas air hasil elektrokoagulasi dalam limbah cair domestik. Dan adapun metodologi penelitian yang kami lakukan, yaitu yang pertama, persiapan alat dan bahan. Alat-alat yang kami butuhkan yaitu berupa bak penampung, kayu, power supply, gunting, isolasi, solder, lem, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan yang kami butuhkan yaitu berupa limbah cair domestik atau limbah cucian rumah tangga. Setelah itu dilakukanlah perencanaan alat elektrokoagulasi dengan deskripsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu bak penampung ini dengan kapasitas 10 liter dihubungkan dengan pipa filtrasi yang berisi dakron, kerikil, dan juga karbon aktif dengan masing-masing ketinggian 2 cm. Setelah itu pipa filtrasi dihubungkan dengan bak elektrokoagulasi yang mana terdapat elektroda aluminium sebanyak 5 pasang atau 10 buah yang dihubungkan dengan masing-masing muatan pada power supply. Setelah itu dilakukanlah pengoperasian alat elektrokoagulasi dengan variasi tegangan dan waktu. Adapun tegangan yang kami butuhkan yaitu sebesar 8 volt, 16 volt, dan 24 volt. Sedangkan waktu yang kami butuhkan selama 30 menit, 60 menit, dan juga 90 menit. Setelah dilakukan pengoperasian alat, kami mendapatkan sampel dari hasil treatment dengan beberapa sampel, yaitu yang pertama sebelum treatment ini terlihat bahwa air sangat keruh. Sebelum dilakukan treatment, kemudian adanya sampel setelah filtrasi ini terdapat air sedikit jernih. Setelah itu dilakukanlah treatment pada masing-masing variabel tegangan dan waktu, yaitu pada tegangan 8 volt, air nampak jernih, dengan masing-masing waktu 30 menit, 60 menit, dan 90 menit. Berlaku pula pada masing-masing tegangan 16 volt dan 24 volt. Dari ketiga variabel tegangan dan waktu ini, terdapat variabel tegangan yang paling optimum, yaitu terdapat pada tegangan 8 volt. Yang mana kami ingin membuktikan bahwa tegangan 8 volt dengan waktu 150 menit ini, apakah hasil penjernihan airnya begitu nampak jelas atau berbeda jauh dari sebelumnya, yaitu ternyata memang 8 volt dan 150 menit ini air nampak begitu jernih. Namun pada variabel ini 8 volt
dan 150 menit ini tidak dilakukanlah uji kadar fosfat. Sedangkan pada sampel lainnya dilakukanlah pengujian kadar fosfat di salah satu laboratorium. Sehingga kami mendapatkanlah hasil sementara pada hasil uji kadar fosfat tersebut dengan menunjukkan masing-masing grafik pada variabel tegangan 8 volt, 16 volt, dan 24 volt. Pada grafik ini, adapun penjelasan dengan perbandingan antara kadar fosfat dan juga variabel waktu yang dibutuhkan. Yaitu semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk treatment, maka kadar fosfat yang didapatkan semakin menurun atau semakin kecil. Dan pada variabel 8 volt ini didapatkanlah besar persentase penurunan ini 119% dan total fosfat rata-ratanya 60,4 ppm. Sedangkan pada tegangan 16 volt ini terdapat persentase penurunan sebesar 109% dan total fosfat rata-ratanya 60,2 ppm. Sedangkan pada variabel 24 volt ini didapatkanlah persentase penurunan sebesar 137% dan fosfatnya dengan rata-rata 57,1 ppm. Pengujian sampel dilakukan di salah satu laboratorium perusahaan pengolahan air limbah dengan menggunakan spektrofotometri hingga didapatkan hasil bahwa tegangan yang paling optimum menurunkan kadar fosfat pada limbah cucian dengan menggunakan elektrokoagulasi selama 90 menit pada tegangan 8 volt yaitu sebesar 257,4%. Dan didapatkan kesimpulan sementara pada penelitian kami. Yang pertama, prinsip elektrokoagulasi dapat digunakan untuk proses penjernihan limbah cair domestik. Yang kedua, semakin tinggi nilai tegangan dan waktu yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula persentase penurunan kadar fosfat yang diperoleh. Yang ketiga, persentase tertinggi penurunan kadar fosfat diperoleh pada tegangan 8 volt dan waktu operasi selama 90 menit. Nah, setelah itu kami juga melakukan rencana selanjutnya, yaitu berupa studi literatur dan penyusunan laporan akhir. Sekian pemaparan progres skripsi kami, semoga dapat memberikan penjelasan dan gambaran atas penelitian kami sejauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.